nilai maksimum dari fungsi fx, di mana fx itu sama dengan x pangkat 4 dikurangkan dengan 12x pangkat 2 pada interval negatif 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1 adalah titik. Maka mari kita cari nilai maksimum dari fungsi tersebut pada interval berikut. Nah, caranya adalah mari kita turunkan fungsi f. Ya, kita perlu mencari titik stasioner dari fungsi f. Di mana turunan dari fungsi f itu akan sama dengan 4x pangkat 3. Lalu turunan dari negatif 12x kuadrat itu adalah negatif 24x. Nah, ini adalah turunan dari fungsi f untuk mencari titik stasioner dari fungsi fx. Nah, maka untuk mencari titik stasionernya, gradien yang menyinggung garis fx akan melewati titik stasioner pada saat gradiennya bernilai 0. Ya, pada saat gradiennya bernilai 0. Maka turunan dari fungsi f itu akan bernilai 0 sama dengan, mari kita faktorkan 4x. Di mana ini adalah 4x dikalikan dengan 4x pangkat 3 dibagikan 4x adalah x kuadrat. Dikurangkan dengan negatif 24x dibagikan dengan 4x adalah 6. Nah, maka pembuat nolnya itu adalah 4x sama dengan 0. Di mana x itu sama dengan 0. Atau x kuadrat dikurangkan 6 sama dengan 0. Maka x kuadrat itu sama dengan 6. Di mana x itu sama dengan positif negatif akar 6. Nah, sekarang mari kita lihat apakah titik-titik tersebut berada di dalam interval negatif 3 sampai dengan 1. Yang pertama adalah 0, tentu saja 0 berada pada interval negatif 3 sampai dengan 1. Lalu positif akar 6. Apakah positif akar 6 berada pada interval berikut? Nah, di mana kita ketahui bahwa akar 9 itu akan berada pada akar 9 itu adalah 3. Lalu akar 6 itu akan berada pada akar 9 ataupun akar 4. Nah, maka di sini akar 9 adalah 3, akar 4 adalah 2. Maka akar 6 itu akan berada pada nilai 3 ataupun 2. Maka akar 6 ini akan merupakan 2, sesuatu. Di mana 2, sesuatu itu akan lebih besar dari 1. Ya. Nah, maka positif akar 6 ini berada di luar interval. Di luar interval yang perlu kita analisis. Di mana negatif akar 6 ini berada di dalam interval. Ya, berada di dalam interval. Maka mari kita cari nilai f. Di mana f0 itu akan sama dengan 0 dikurangkan 0, di mana itu adalah 0. Lalu f negatif akar 6 itu akan sama dengan negatif akar 6 dipangkatkan dengan 4. Lalu kita kurangkan dengan 12 dikalikan dengan negatif akar 6 dikuadratkan. Di mana ini akan sama dengan berapa? Negatif akar 6 dipangkatkan dengan 4 akan menjadi positif tentunya. Lalu ini akan menjadi 6 dikalikan 6 adalah 36. Dikurangkan dengan negatif akar 6 dikuadratkan adalah 6. 6 dikalikan dengan 12 itu adalah 72. Maka 36 dikurangkan 72 adalah negatif 36. Nah, ini adalah langkah pertama. Lalu langkah kedua adalah mari kita cari batas dari interval tersebut, ya, batas bawah dengan batas atasnya. Di mana mari kita masukkan nilai tersebut. Di mana f dari negatif batas bawahnya adalah negatif 3. Itu akan sama dengan berapa? Negatif 3 itu akan sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 4 dikurangkan dengan 12 dikalikan dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 2. Di mana ini akan sama dengan negatif 3 dipangkatkan dengan 4 itu adalah positif. 3 kali 3 adalah 9 dikalikan dengan 3 adalah 27 dikalikan 3 adalah 81. Ya, dikurangkan dengan negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Di mana 9 dikalikan dengan 12 itu adalah 108. Benar? 12 dikalikan dengan 9 itu adalah 18. 108, benar ya?
Nah, maka 81 dikurangkan dengan 108 itu akan sama dengan ini adalah 7, ini adalah 2, negatif 27. Lalu setelah itu mari kita cari batas atasnya, yaitu F1. Di mana ini akan sama dengan berapa? F1 itu adalah 1 dipangkatkan dengan 4 dikurangkan dengan 12 dikalikan dengan 1 dipangkatkan dengan 2. Di mana ini akan sama dengan negatif 11. Nah, lalu langkah ketiga adalah mari kita analisis semua nilai-nilai tersebut. Yaitu yang pertama adalah nilai stasionernya. Di mana nilai stasioner yang pertama itu akan sama dengan 0. Lalu nilai stasioner yang kedua yang berada dalam interval negatif 3 sampai dengan 1 itu adalah negatif 36. Lalu batas bawahnya, nilai batas bawah itu adalah negatif 27. Dan nilai batas atas itu adalah negatif 11. Nah, maka tentu saja nilai maksimumnya itu adalah nilai yang paling besar, yaitu 0. Maka nilai maksimumnya itu sama dengan 0. Nah, maka mari kita cari. Nilai maksimumnya adalah 0, maka jawabannya adalah C.